Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas saham Telkom Indonesia, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang masih untung ya di kala pandemi, dan ini merupakan perusahaan blue chip di Indonesia dan masuk indeks LQ45 juga. Oke, lanjut. Sebelum itu, ini ada disclaimer terlebih dahulu. Jadi video ini bukan untuk ajakan untuk membeli saham tertentu atau mempromosikan perusahaan tertentu. Lakukanlah analisa sebelum teman-teman mengambil keputusan berinvestasi di pasar saham ya. Jadi lakukanlah analisa lebih mendalam lagi karena saya di sini hanya membahas yang secara makronya saja. Oke, sekarang kita lanjut. Apa sih perusahaan Telkom Indonesia itu? Jadi perusahaan ini merupakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan juga merupakan perusahaan BUMN yang cukup besar ya, di mana saham pemerintah ada 52% dan saham publik sebesar 47,91%. Oke, kalau kita ngomongin Telkom, apa sih yang paling gampang diingat dari perusahaan ini ya? Nah, kalau teman-teman memakai produknya IndiHome ya, ini salah satu produk dari Telkom Indonesia ya. Lalu teman-teman kalau ada pakai kartu prabayar atau kartu pasca bayar seperti Halo atau AS, ya itu merupakan produk dari anak perusahaannya itu Telkomsel. Lalu ada juga satelit ya. Nah, satelit di sini PT Telkom ada mempunyai anak perusahaan yang memang khusus mengurusi untuk satelit ini, dan memang beberapa tahun yang lalu sempat meluncurkan satelit untuk mengganti satelit Palapa kita yang sudah cukup lama dan usang ya. Oke, lanjut. Nah, anak usaha Telkom. Di sini ada beberapa yang ditampilkan. Ini saya ambil dari laporan tahunan PT Telkom. Di sini ada Telkomsel, ada Telkometra, ada Telkomsat, dan lain-lainnya cukup banyak di sini. Saya pun juga nggak hafal apa aja, tapi bisa dibaca di laporan tahunannya. Ini anak perusahaannya bergerak di bidang apa saja. Oke, lanjut. Nah, ini saya ingin membahas sedikit ya. Jadi PT Telkom ini merupakan induk dari PT Telkomsel, di mana PT Telkomsel ini merupakan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia. Pangsa pasarnya paling besar atau bisa disebut juga market leader ya. Jadi bisa udah kebayangkan gimana Telkom dengan anak usahanya saja yang dari Telkomsel ini mempunyai pangsa pasar cukup besar. Jadi keberlanjutan dari perusahaan ini saya pikir menurut opini saya masih cukup baik karena ada memang kebutuhan kita untuk berkomunikasi ya. Oke, sekarang kita lihat kinerja Telkom. Nah, kalau tadi kita udah membahas kualitatif, sekarang saya akan membahas di kuantitatifnya, yaitu kinerja Telkom dari tahun 2015 sampai dengan Maret 2021. Nah, kita lihat dari sisi pendapatan. Pendapatan dari tahun 2015 sampai dengan Maret 2020 dulu deh, sampai Desember. Pendapatan selalu trennya naik ya, selalu naik. Bahkan di tahun 2020 masih ada kenaikan walaupun tidak begitu banyak ya, di mana perusahaan-perusahaan lain terutama perusahaan consumer goods dan perbankan yang sangat terpukul atas pandemi ini, Telkom malah mencetak laba atau mencetak pendapatan yang masih cukup besar. Lalu kita lihat laba kotor. Nah, laba kotor ini merupakan indikator bagaimana perusahaan bisa running secara efisien. Kita lihat ini laba kotornya makin lama makin naik ya, sejalan juga dengan pendapatannya juga semakin bertambah juga. Seperti itu. Lalu kita cek laba bersih. Nah, laba bersih memang ada fluktuatif, di mana di tahun 2017 ini paling besar laba bersihnya. Lalu
Nah, Desember 2020 ini perusahaan masih mencetak laba bersih sebesar 29T. Jadi kondisi pandemik seperti ini pun masih bisa mencetak laba bersih karena memang kebutuhan kita lebih banyak banyak di rumah, jadi tidak diperkenankan keluar apalagi pada saat PPKM atau lockdown secara mikro itu kita banyak menggunakan komputer, jaringan internet, pulsa juga ya untuk berkomunikasi dan urusan kantor. Seperti saya juga banyak melakukan WFH sehingga butuh banyak sekali data-data atau paket data lah istilahnya seperti itu. Sekarang kita lanjut aset dan hutang. Nah, di sini sejalan dengan kenaikan pendapatan dan juga laba, aset dan hutang juga ikut bertambah ya. Nah, kita lihat di tahun 2019 dan 2020 ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya untuk hutang dan asetnya. Nah, ini kalau kita cek kembali di laporan keuangannya, memang ada pemberlakuan PSAK terbaru, kalau nggak salah PSAK nomor 73, silakan dicek kembali di laporan tahunan atau laporan keuangan per Desember 2020. Di situ ada namanya liability contract. Nah, itu yang harus diakui di dalam laporan keuangan sehingga menyebabkan hutangnya juga meningkat. Oke, sekarang kita lanjut ke ekuitas atau permodalan. Nah, permodalan perusahaan juga cukup baik ya, selalu peningkatan juga tiap tahun karena memang diiringi dengan peningkatan hutang juga, otomatis perusahaan juga harus memupuk modal ya, di mana kecukupan modal ini cukup berpengaruh ya bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Oke, sekarang kita lihat pergerakan harga saham PT Telkom Indonesia. Oke, ini data saya tarik di Yahoo Finance pada tanggal 27 Juli ya. Pada saat itu harga saham penutupannya 3.270. Nah, ini data saya ambil dari tahun 2016 sampai dengan 2021 ini ya. Nah, ini pergerakannya memang ada tren menurun, tapi bukan berarti perusahaan tidak lagi cemerlang gitu kinerjanya. Kalau kita lihat tadi di pembahasan sebelumnya, kinerja perusahaan cukup baik dan tiap tahun mencetak laba. Memang ini kan memang harga sahamnya saja yang cenderung turun. Tapi walaupun begitu, ada kalanya memang perusahaan nih seperti ini berada di top ya, berada di puncak seperti ini. Nah, ini terjadi di tahun 2018, di bulan Juli Agustus. 2019 udah kembali lagi dan sekarang kita berada di posisi ini nih. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, kita cek untuk market cap-nya ya. Ini market cap-nya nih lumayan besar banget ya, 323 triliun. Ini pemain besar di bursa saham kita. Kalau Bandar mau mengkerek saham Telkom kayaknya juga bakalan kelelahan karena ini cukup besar sekali market cap-nya ya. Jadi ini bukan saham gorengan, ini saham blue chip yang memang udah tiap tahun seperti ini. Kita lanjut membahas fundamental. Nah, ini ada price book value, ada return equity, ada earning per share, ada price earning ratio per, ada debt equity ratio atau DER, dan terakhir ada dividen. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita cek di price book value. Nah, price book value ini menandakan perusahaan ini murah atau tidak gitu ya. Nah, dari tahun 2015 sampai tahun 2021 memang ada terjadi penurunan PBV. Nah, ini bisa dibilang kesempatan kita untuk membeli ya. Apalagi ini sahamnya di kisaran 3,17 kali aja. Kalau normalnya sih memang 2 ke bawah, cuman kan ini perusahaan besar ya, jarang dia nggak ada dalam sejarahnya dia nyentuh harga 2 untuk PBV-nya untuk perusahaan Telkom ini. Oke, lanjut ROE ya, atau return on equity. Dan return equity ini berarti seberapa besar sih uang yang bisa kita kembali
ke kita gitu. Jadi modal kita berapa baliknya gitu. Nah, ini di Maret 2021 ini sekitar 22%. Dan di tahun yang paling rendah ini tahun 2018 dan tahun 2019. Tapi sisanya ya di atas 20% semua. Masih lebih baik ketimbang kita daripada nyimpan di deposito yang bunganya cuma 3-5%. Ini imbal baliknya sekitar 20%-an lah ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas earning per share. Earning per share ini adalah berapa sih laba yang kita peroleh per lembar saham. Nah, ini laba perusahaan atau earning per share perusahaan selalu naik ya, selalu tumbuh gitu. Dan ini menunjukkan bahwa ada komitmen perusahaan untuk memberikan kinerja yang terbaik kepada para pemegang sahamnya gitu. Lanjut ke price earning ratio atau PER. Nah, PER ini bisa dibilang murah atau enggaknya kalau misalnya PER di bawah 10. Tapi ya memang saya bilang tidak ada sejarahnya Telkom ini PER di bawah 10. Dan sekarang yang paling murah ya di tahun-tahun sekarang nih 14,33 kali. Begitu. Oke, lanjut. Sekarang DER. Nah, ini dia. DER ini nggak pernah di atas 100 ya. Cuman ya itu tahun 2019, 2020 ini sempat di atas 100. Kalau 2019 sedikit di atas 100 ya, 104%. Nah, ini ada kenaikan signifikan seperti yang tadi saya bilang, memang ada pemberlakuan PSAK nomor 73 yang yang memang harus dilaksanain oleh perusahaan, sehingga DER-nya juga ikutan meningkat. Oke, lanjut dividen. Nah, seperti perusahaan-perusahaan yang bonafit pasti akan memberikan dividen ya. Dan seperti yang kita tahu BUMN memang diwajibkan oleh Kementerian BUMN untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara ya melalui dividen itu. Dan ini dividen terakhir yang dibagikan pada tahun 2021 merupakan hasil laba tahun 2020 sekitar Rp160 per lembar sahamnya dividennya ya. Oke, ini opini saya aja ini ya. Boleh setuju, boleh enggak masalah sih. Kenapa saham ini cukup menarik ya, menurut saya saham Telkom ini cukup menarik. Pertama, telekomunikasi ini merupakan pangsa pasarnya besar dan terbuka lebar, jadi tidak ada suatu perusahaan yang bisa memonopoli. Walaupun sebenarnya Telkom ini pada awalnya memonopoli seluruh kegiatan telekomunikasi di Indonesia, memang pembutuhan awal tujuannya seperti itu. Cuman semakin kesini semakin terbuka lebar untuk persaingan ya. Jadi banyak pesaing, ini akan membuat perusahaan lebih kompetitif gitu. Lalu kita lihat rajin dividen. Nah, dividen ini bagi yang dividen hunter, ini daripada kita pusing-pusing, ini perusahaan ini ngasih dividen. Jadi buat imbal balik ke kita tinggal duduk manis, nunggu dengan sabar, kita insya Allah dapat dividen. Oke, lalu berikutnya adalah naiknya nggak banyak. Jadi seandainya pun naik ya perusahaan ini labanya ini sahamnya, perusahaan ini bukan saham multi major. Kenapa? Ini capnya udah terlampau besar ya. Capnya kalaupun naik juga nggak akan terlalu banyak lah. Berbeda dengan saham-saham yang lain yang bisa mungkin naik 100%. Ini saya rasa sih nggak akan naik sebanyak itulah. Dan saya masih hold saham ini sampai sekarang dan alhamdulillah masih hijau. Memang untuk jangka panjang sih saya pegang ini, bukan sebulan 2 bulan, insya Allah saya pegang agak lama. Dan ini memang untuk memang saham ini saya pegang karena memang masih memberikan keuntungan lah buat kita gitu. Oke, terima kasih sudah mau menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.